Kami hadirkan untuk Anda ya, satu unit HF dan 50 MHz transceiver atau 6 meteran dari Yaesu ya. Dari Yaesu tipenya FT450D ya. Oke, radio ini bisa dikatakan bisa menjadi base station ataupun bisa menjadi portable juga, karena dia ukuran sedang, tidak terlalu berat tapi juga dia tidak ringan. Jadi ini dia middle, levelnya middle ya, levelnya middle. Mohon maaf, backgroundnya ini sedang kondisi hujan ya, jadi ini termasuk praktis ya, ringkas, bisa digunakan untuk aktivitas Anda outdoor, karena ini ditunjang dengan build quality-nya dia yang solid. Ini bodinya ini kokoh, kayak antep gitu loh, bisa kalau dibilang tuh dia solid gitu ya kondisinya. Dan ditunjang dengan warnanya, dia hitam legam seperti ini, keren ya. Dan kelebihannya adalah layar digital, terutama 9 segmennya ini ya, untuk penunjuk frekuensinya itu besar, jadi Anda sangat dibuat mudah untuk memantaunya frekuensinya dengan angka-angka atau yang besar ini, dan ditunjang dengan tampilan huruf-huruf yang lain itu juga jelas ya. Dan ini modelnya monokrom tapi dia reverse ya. Kalau biasanya monokrom itu kan backgroundnya warna putihnya, kemudian penunjuk angka ataupun hurufnya itu yang hitam. Nah, ini reverse modelnya. Kalau istilah internasionalnya Black Niga, nah ya, istilahnya seperti ini model tampilannya. Oke, untuk powernya di sini dia mencapai di 100 watt ya, 100 watt. Nanti kita pantau langsung berapa capaiannya. Untuk untuk RX ini dia continuous sampai di 50 MHz nya atau 6 meterannya, dari 30 kHz sampai dengan di 56 MHz ya. Oke, kondisinya ini sudah open di HF ya. Dia bisa ke luar penetrator seperti itu. Oke, untuk kelengkapannya ini dia ada MH31 hand mic-nya. Kemudian di sini dia ada kabel DC-nya. Kabel DC-nya ini tebal, panjang, dilengkapi dengan sikring pengaman di kedua kutubnya, positif ataupun negatifnya, seperti itu. Dan tidak lupa di sini ada user manual, asli bahasa Jepangnya ya, user manualnya seperti ini. Oke. Dan untuk di bawah radio ini dia ada flip stand-nya. Ada flip stand. Dan pastinya di sini dia ada dashboard-nya, nomor serinya tembus. Ya, nomor serinya tembus. Mungkin kita langsung saja, nggak usah lama-lama. GPL. Kita langsung coba fungsinya saja, supaya kita sinkron dalam menyampaikan informasi terkait dengan fungsionalitas perangkat ini ya. Di sini Anda bisa gunakan knob dial itu yang besar ataupun yang kecil itu ya. Nah, yang besarnya juga bisa, atau yang kecil ini juga bisa. Kalau mau lebih cepat tekan fast ya, seperti ini. Ini di 16, 18 ke bawah dia belum, nggak mau ya, ini di 18 seperti ini. Ini di mode FM tercapai 115 watt di 1,8 MHz. Kita ke atas
Oke, di atas ini kita coba di beberapa mode. Ini multi mode radionya, di LSB 3,5 MHz. Ya, di sini kita lihat lebih di 100 watt ya. Memang kalau di sini di layar digitalnya dia memang seperti ngacak, tapi itu sebenarnya di sini ya 100 watt bisa mencapai dia ya. Kemudian di USB 100 watt juga bisa dia capai. Kemudian USB CW di sini 111 watt ya, 111 watt. Oke, di AM di sini dia bisa di 28 watt ya, 28 watt. Kemudian di FM ya 111 watt. Oke. Berikutnya di sini kita lihat di mana aja FM data. Ya, ini sudah semua mode kita coba tadi. Kita ke 7 MHz. Di sini kita ke 7 MHz mode FM 110 watt ya, 110 watt. Kemudian di 10 MHz kita ke mode FM ya 103 watt. Kemudian kita ke 11 di luar band amatir. Oke, 103 watt, 104, 103 watt. Oke. Kemudian kita ke atas di 14 MHz. Di sini. Ya, 66 watt. 18 MHz. 104 watt, 103, 104 watt ya, 18 MHz. Kemudian kita ke 21 MHz. Ya berapa? 109 watt, 109 watt. Oke, di 24 5 MHz. Ya, 95 watt, 95 watt. Oke, di 27 MHz 60 watt ya, 27 MHz 60 watt. Di 28 MHz sini 60 watt ya. Kita ke atas langsung, maaf ini. Kita tekan ini aja pakai knob ini. Jadi ini operasikannya Anda tekan knobnya supaya dia lebih cepat kita pindahnya ya. Karena kalau gini lama. Nah, tekan ini aja. Ya. Ya, cepet ya. Kalau mau detailnya ya oke, matikan aja itu kedipnya. Nah, gini 33 MHz. 45 watt ya, 45 watt. Baik, di 50 MHz. Bisa di bawahnya? Oh, bisa ternyata. Bisa nggak ya? 91 watt. Bentar, kita lacak ke bawah. Powernya bisa mancar dari berapa? Oke. Open ya, Bro. Open, lebar. General coverage. Oke, sorry. Kelamaan itu. Oh ya, dari 39 ini mancar tapi kecil ya. 39,9, anggaplah di 40. Di 40 MHz ini. Ya, sudah ada bisa mancar tapi kecil. Intinya dia dari bawah 50 dia sudah mau dia. Di sini berapa nih? 95 watt ya. Oke, sekarang kita 50 berarti pasti bisa. Oke, kita paling ujung aja 56.
56. Sangar. 100 watt, Bos. Ya, 100 watt. 56 MHz. Oke. Mantap ya. Dari 1,8 MHz sampai dengan 56 MHz, TX-nya bisa keluar. Oke. TX normal. Nanti RX-nya kita coba cek setelah kita coba beberapa fitur yang ada di sini ya. Kita ke 7 MHz saja dulu yang umum. Oke. LSB. Kita coba tunernya. Nah, salah satu yang menjadi keunggulan radio-radio seperti ini ya. Radio-radio istilahnya SDR ya. SDR radio ya adalah salah satunya DSP, Digital Signal Processing, dan salah satunya juga tunernya ini, supaya saat kita melakukan transmit itu tidak khawatir akan berbalik arus besar atau SWR-nya nyender ya. Kita aktifkan standby tuner, kita tekan ya, berfungsi jalan ini ya, sebentar aja, tidak ada 2 detik. Oke, dia aman tunernya. Coba ke band yang lain. Oke, sekarang kita standby kan, tekan ya, nggak sampai 2 detik ya. Mantap, ini sudah bisa. Oke, sekarang ini DSP, Anda tekan gini, diaktif. Ini kontur ya, kontur. Kalau mau munculkan dia, tekan yang knob bawahnya. Nah, itu ya. Jadi Anda nanti saat lagi RX, nah ini silakan setel. Kemudian tekan lagi notch-nya bawahnya, tekan lagi ya, notch-nya ini ya. Ya, itu. Kemudian DSP ditekan lagi ya, Digital Noise Reduction. Ini tekan juga boleh. Ini bisa yang kecil atau yang paling mentok ke kanan. Nah, silakan itu Anda setting weight-nya, ini kelebarannya. Nah, ini yang paling sempit, ini yang paling lebar. Nah, seperti itu. Oke, DSP-nya normal ya, jalan aktif. Kemudian ini IPO ataupun alternator, ini di sini tampilannya. Alternator ini kondisi off, ini IPO-nya on. Ini tekan sekali, dia bergantian, alternator on, IPO-nya off, ataupun dihidupkan dua-duanya, ini on dua-duanya, atau off semuanya. Oke, itu ya. Oke, kemudian ini raw filternya ya, otomatis ini raw filter langsung ya. Kemudian ini nose blanker ya, on atau off ya. AGC-nya ini auto atau slow, ini fast langsung atau slow aja ya, atau auto seperti ini ya. Oke, ini mode tadi ya, modenya multi dari SSB, CW, kemudian AM FM, dan data ya. Data ini Anda gunakan fasilitas yang lain ya, perangkat tambahannya itu soketnya ada di belakang ya untuk aksesnya. Itu modenya normal ya semuanya, naik turun oke, dia nggak ada masalah. Nah, semuanya nggak ada yang macet yang ini ya. Ini keyer, tekan lama ini memunculkan menu. Nah, ini muncul menu. Nah, gitu. Ini kalau ditekan lagi apa hilang? Oh, enggak, di sini di tombol function ini. Selain tombol keyer yang ini function nih. Nah, keluar dia. Oke, ini clarity mana berubahnya ya? Ini ya. Oh, ini frekuensinya. Apa ditekan dulu clarity-nya? Ini shift nih, shift. Ini untuk shift ya. Shift-nya di sini ya. Jalan ya. Oke. Clarity-nya nih. Oh, ini clarity-nya di sini, di dial utama ya. Oke, ini clarity-nya ya. Minus. Oke. Tombol clarity oke, fast-nya tadi hidup, aktif, lock-nya berfungsi ya. Ini enggak bergeser, ditekan.
Ini VFO A sama dengan B, kan ini pindah A atau B. Ini terkaitannya dengan split, salah satunya ini menu split aktif, kita tekan ya. Oke, splitnya normal ya. Ya, di VFO-B dia di 50 MHz 53 watt ya splitnya. Oke, seperti itu. Kita matikan dulu splitnya. Oke, sekarang kita ke sini dulu. Ini tombol function ini untuk memanggil menu yang ada putihnya ini. Ini catatan. Yang versi ini ya, putih, yang keypadnya putih. Ini biasanya illuminate ya. Dia ada dibantu cahaya di tombolnya ini. Jadi kalau kondisi ini video ini saya kurangi cahayanya, sebenarnya ini bisa kelihatan ini. Ini ya contohnya ya, sebentar. Untuk demo sebentar aja untuk Anda. Nah, ini dibedakannya dengan ini ya. Kita matikan radionya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada ininya nih. Ada lampunya nih. Nah, dia kayak gitu. Memang di video nggak begitu kelihatan, tapi itu sebenarnya dia posisinya bisa membantu saat Anda di ruangan yang cahayanya rendah, kurang ya. Oke, seperti itu. Oke, ini tadi ini voice ya. Ini ada menu voice-nya juga. Tekan. 7.0000 error speed. Ya, itu ya tadi. Ini untuk ini tekan CS ini munculnya ini ya, voltasenya ya. Voltase radio arusnya yang didapat 13,7. Berarti aman kondisinya, tidak over. Kemudian di sini ada function ini memori. Mau menulis tekan gini, Anda simpan memori ini tadi di situ. Ini counter kita matikan dulu. Kemudian ini kalau dipanggil nih tadi memori 1 nih muncul nih. Kalau dipindahin misalkan gini, panggil kedip-kedip gini memori 2 ya. Ini tadi misalkan kita rubah dikit lah ya. Apanya ini ya. Bentar. Nah, ini ganti dikit. Nah, biar enak, ada bedanya kelihatan kita ya. Nah, dipanggil. Nah, ya. Fungsi memorinya oke, normal ya. Jangan khawatir, nggak ada masalah. Oke, ini home. Home-nya di 29,3. Oke ya. Balik lagi. Recall QNB. Ini di fungsinya saat Anda mau panggil memori cepat aja, cuman 5 dia tersedianya biasanya. Seperti itu ya. Untuk QNB-nya ya. Jadi gini ya, misalkan ini frekuensi sekian, tekan store. Ini store nih. Anda pindah ke sini store, terus sampai 5 kali biasanya. Ini kalau di recall ini, nah ini QNB nih. Tunggu saya mana ini? Ya. Ya, pokoknya dia ini tadi ini posisi yang terakhir ya, yang dipanggil ya. Saat posisi gini tadi, misalkan keluar VFO, kita gini nih. Nah, kita panggil nih. Nah, ini yang terakhir tadi. Sampai tadi 5 atau berapa yang Anda simpan. Ya, maksimal 5. Seperti itu ya. Nah, silakan diulik oleh Anda. Kemudian ini scan ya, scan jalan, fungsi scannya nggak ada masalah, scannya oke. Apalagi ini dimmer, tekan F dulu, kemudian ini atur dimmernya di sini ya, gunakan ini. Ini paling terang 8, ini kami gunakan yang 5 biar layarnya awet, jangan terlalu ekstrim. Oke, gini aja. Kemudian ini meter, tekan meter ini. Nah, ini meternya. Ini meternya ya. Oke, power nih. Oke, kita langsung coba tes ini aja RX nya
sebentar aja, nggak usah lama-lama, supaya nggak bosen ya. Oke, kita simak sequelnya dulu sebentar. Itu 7 ya. Ini DSP-nya aktifkan kalau Anda mau resetting. Notes. Ini bisa ya, square sama RF gain-nya. Nah, di posisi sini. Nih. Airnya kemana-mana ini pendinginan 5920 dB. Sebentar Pak De, mau pasang selang dulu ya. Baiklah, mungkin itu saja ya untuk tes fungsinya. Yaesu FT450 Delta. Dijamin kondisinya bagus ini ya. Dusbook komplit ya. Ya pastinya udah dusbook tuh barangnya oke lah. Jangan khawatir, dijamin ya. Komponen luar dalam pastinya original, jangan khawatir. Semuanya nggak usah risau. Baik, semoga ini bermanfaat ya untuk Anda. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih.